Salam Wawa Papua Channel. Bagaimana kabar sahabat Wawa Papua Channel? Salam sehat selalu untuk Indonesia. Sahabat WP Channel memilih hadir dengan menghadirkan dialog seputar pembangunan kemajuan untuk masa depan Papua yang lebih baik lagi. Bersama saya Gati Kamka, kita akan membahas pada hari ini dialog dengan episode Ada Apa di Balik Daerah Otonom Papua Barat Daya. Sebelum memulai episode kali ini, Anda untuk subscribe YouTube PWP Channel dan klik gambar loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update pada tiap tayangan dialog PWP Channel pada episode terbarunya. Ya, dalam dialog episode ini kita akan membahas otonomi Papua yang tengah hangat menjadi perbincangan publik. Di tengah pelaksanaan DOB Papua Barat Daya, pro dan kontra. Selain seputar dana DOB Papua Barat Daya, Paripurna DPR RI di September 2022 ini masih mempunyai setidaknya 154 DIM, daftar inventaris masalah. Nah, apa saja masalah yang masih melilit menuju terbentuknya DOB Papua Barat Daya ini? Dan sahabat, untuk membahas tema ini, Dialog Wawa Papua Channel menghadirkan pakar otonomi daerah dan pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan kini menjadi guru besar di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu Profesor Dr. Johemansyah Johan MA. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, semangat ya hari ini ya, Prof. Semangat ya. terus. Semangat hari ini untuk membahas tema ini kita Papua Barat Daya soalnya yang kita bahas ini. Iya, dan hadir pula di sini bersama kita Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Sorong Papua 2 periode, yaitu pada tahun 2012 hingga 2022, yaitu Bapak Lambertus Jitmau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sementara sehat. Sementara sehat. Jauh datang khusus ke WP Channel? Ya, memang negara ini sudah seperti itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Di Papua adalah daerah yang paling tertimur untuk negara ini. Iya betul. Nah, jadi untuk mencapai tiba di Jakarta harus butuh waktu 4 jam. Waktu 4 jam ya, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di sini. Baik, Bapak, ini kita langsung saja kita akan menggali seperti apa sih dengan tema hari ini, ada apa di balik daerah otonom baru Papua Barat Daya. Sekarang saya mau ke Bapak, panggilan tenarnya ini Bapak LG ya Pak ya. Saya panggil Bapak LG ya. Oke, Pak LG, ini Bapak menjabat 2 periode sebagai Wali Kota Sorong. Kesiapan Sorong jadi ibu kota di daerah otonom baru Papua Barat Daya seperti mempersiapkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita sekalian. Para pemirsa, yang saya hormati dan secara khusus kepada yang ada di depan kita juga saya hormati, berbicara tentang pemekaran kabupaten kota bahkan provinsi di satu Nusantara ini, itu tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah otonomi baru itu. Kembali kepada provinsi Barat Daya yang diperjuangkan oleh rakyat yang ada di Sorong Raya yang terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten. Perjuangan ini dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Perjuangan dilakukan bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001. Perjuangan itu dari waktu ke waktu tetap berjalan terus. Pejuang sebagian besar sudah meninggal dan hidup di alam yang lain. Tapi yang lain tetap berjuang terus sampai di hari ini. Bicara perkembangan dan kemajuan di tanah Papua, semua masyarakat Papua asli dan non-Papua yang ada di tanah Papua tentunya mengakui secara jujur bahwa di kota Sorong, yang dulunya Kabupaten Sorong ada di kota Sorong, kemajuan di segala bidang, tentunya pertumbuhan ekonomi dan IPM sangat luar biasa di kota Sorong, yang diperjuangkan kelak akan menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini kami sudah miliki, termasuk fasilitas apapun yang dibutuhkan untuk operasionalnya. Bila Provinsi Barat Daya ini hadir, itu kami sangat siap segala-galanya. Terima kasih kepada pemerintah yang bisa memberikan peluang kepada kami, biar teman kami yang ada di provinsi sebelah, 3 provinsi sudah ditetapkan, kami baru diperjuangkan.
alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan Berjalan minggu ini, lancar ya Pak ya. minggu ini perjuangan selama 20 tahun bisa menjadi kenyataan. Iya, terjawab. Bapak, kita melihat ke kamera sebelah sana ya Pak ya. Oke, ya semoga itu menjadi kenyataan ya Pak ya. Itu harapan. Tentunya sekarang kita ke Prof. Jos. Apa kenyataan itu dapat terwujud dari kemarin baru 3 DOB Papua terbentuk. Nah saat ini akan kita tunggu keputusannya seperti apa daerah otonom baru untuk Papua Barat Daya. Tanggapan dari Prof. Jo. Ya saya kira memang begini, bagi Papua luasnya potensi ekonomi yang kuat di sana, peluang untuk pemekaran ekonominya itu satu keniscayaan. Ini bukan hanya perkara konflik ya, ini juga perkara yang lebih penting adalah luas wilayah Papua itu 3,5 kali Pulau Jawa. Ya, jadi kalau di Pulau Jawa itu ada 6 provinsi, karena di tanah Papua kan baru 2 provinsi. Ya. Padahal luasnya 3,5 kali Pulau Jawa. Dalam konsep pemerintah, kalau menyangkut pemekaran itu ada 2 faktor sebetulnya. Jadi tidak satu faktor, tidak melulu hanya jumlah penduduk, soal wilayah yang luas. Ya. Luas itu plus satu lagi potensi ekonomi yang menjadi konteks itu sebetulnya kembali saya mereka pandangan bahwa pemekaran Papua itu sebuah, kalau memang di Papua induk ya sudah ada 3 provinsi baru, Papua Barat Daya sebagai pecahan dari provinsi Papua Barat itu semestinya juga mendapatkan keputusan segera dari DPR. Ya. Harapan itu mendapatkan keputusan segera. Sebenarnya ini kan tadi Bapak LG bilang ini usulan ini sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun seperti itu ya. Yeah. Nah, bagaimana sih Pak? Kenapa akhirnya baru direspon seperti itu, baru saat ini direspon? Sebenarnya tadi kalau kita simak ya Pak LG, ini dari dulu 20 tahun malah sudah ada Otsus Papua nomor 2 2001, bahkan sudah lah sekarang Papua masuk di Papua Barat. Jadi hanya memang ada kendala-kendala di pandangan pemerintah pusat nih. Soalnya kalau pemekaran itu konsekuensinya kan pada awalnya memang menyangkut pembiayaan, ya anggaran itu ya Pak ya. Karena tentu sebagai daerah otonom baru, daerah itu belum langsung bisa tumbuh berkembang, ya, memerlukan tahapan lah waktu, tahapan tahun, fase 10 tahun ya, baru dia tumbuh dan pada fase-fase awal ini pembiayaan pemerintahan itu tentu harus didanai di pusat sebagian besar, ya, walaupun punya uang juga itu daerah-daerah itu, tapi tentu terbatas ya. Nah inilah yang menjadi ganjalan selalu, khususnya kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Kalau kawan-kawan di Kemdagri sebetulnya tidak begitu menyoal, ya. Support lah ya, yang penting bisa lebih mensejahterakan. Kan pemekaran di tanah Papua ini kan konteksnya begini Pak, bisa mensejahterakan enggak? Ya, pemekaran Papua yang mensejahterakan. Nah, kalau memang lebih baik dia daerah otonom lebih buat mengembangkan ekonomi rakyatnya, pendidikan, kesehatan, mengapa tidak? Jadi soal dana, ya ini yang krusial ya Pak ya. Kami ya, waktu saya masih di Kemendagri, soal dana harus dicarikan dong oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, itulah dulu yang saya mengganjal, kita sering tabrakan sama Kementerian Keuangan, karena kata Menteri Keuangan belum ada uang nih Pak Dirjen gitu ya. Nah, itu mengganjal sehingga jadi hambatan itu ya Pak ya. Tidak jadi ketok palu. Nah, ini sudah masuk dulu di sidang-sidang DPR RI pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini pada tahun 2014. Oke.
Pak LG, bagaimana tanggapannya mengenai kendala dari pandangan pemerintah pusat yang tadi disampaikan oleh Prof sebagai pelaksana di Sorong, seperti apa Pak? Bicara anggaran untuk tanah Papua, itu ada dana perimbangan dari pusat yang terdiri dari DAU, DAK, dana bagi hasil, dan penerimaan lain-lain. Dan juga include di dalamnya adalah dana otsus. Ya. Dana otsus yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus ini tidak ada di daerah lain, hanya ada di tanah Papua. Terima kasih kepada pemerintah pusat. Tuhan memberikan undang-undang ini kepada masyarakat Papua melalui pemerintah pusat. Akhirnya segala hak dan kewenangan yang ada tertuang di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu diberikan kepada rakyat Papua. Hanya persoalannya kembali kepada rakyat Papua. Bagaimana mengelola anggaran secara baik untuk membangun negerinya, membangun tanahnya. Kemajuan suatu daerah itu tidak akan jatuh dari langit. Kemajuan suatu daerah itu tidak akan diharapkan dari pusat. Saya berterima kasih pada pemerintah pusat sudah menyerahkan kewenangan termasuk anggaran. Yang jadi kepala daerah di tanah Papua, baik gubernur, bupati, wali kota itu tidak ada Mas Jo, tidak ada Mas Joko, tidak ada Mbak Sri, dan lain-lain. Yang jadi kepala daerah di tanah Papua, baik kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itulah putra terbaik dari tanah Papua, yang hitam dan keriting sama seperti saya. Tanggung jawabnya, kepala daerah itu menggunakan anggaran yang ada itu semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur dasar di segala bidang. Jangan membagi-bagi uang kepada rakyat di tanah Papua. Dan juga jangan membagi sembako kepada rakyat di tanah Papua. Tapi kalau bisa dana itu dipergunakan membangun infrastruktur dasar di segala bidang yang tadi saya sampaikan itu, bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi. Ini bidang-bidang yang sangat urgent dan menjadi perhatian oleh pemerintah di tanah Papua. Sedangkan pusat sudah memberikan dukungan, sudah memberikan dana. Persoalan kembali kepada setiap pemimpin di daerah. Ada yang katakan harus tolak otsus gagal. Yang gagalkan otsus siapa sih? Itu menjadi pertanyaan ya Pak ya? Pertanyaan bagi saya yang gagalkan siapa? Tentunya bagi kita orang asli Papua itu sendiri. Jadi hal ini yang harus kita pegang betul dan kita bangun betul. Akhirnya kesejahteraan orang Papua itu bisa dapat terukur. Ya. Utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan IPM yang ada di tanah Papua itu tergantung dari pembangunan yang kita bangun gitu. Bukan seputar kata-kata. Tidak boleh. Bukan sekedar bakal lain, tidak. Kembali kepada bagaimana kemampuan pemimpin untuk memanage suatu daerah, kemudian bisa melakukan program-program prioritas yang bisa menyentuh kepada masyarakat asli Papua itu sendiri. Ya. Prof, program prioritas apa Prof yang harus dilakukan sebenarnya untuk agar Papua Barat Daya ini benar berjalan dengan sesuai dengan harapan? Nanti ya, kalau memang jadi ketok palu nih, masih menunggu nih. Iya, masih menunggu walaupun si sore ini di ketok palu. menunggu jam ya. Bagaimana kalau Prof? Saya tidak salah ya harusnya jadwalnya Senin itu lalu tanggal 5. Sekarang udah tanggal 12. Iya, sudah mundur ya. Pak LG deg-degan sekarang ya. Mudah-mudahan di ketok palu. Ya, karena ini barang yang sudah lama ditunggu-tunggu, sudah 20 tahun. Ibaratnya hamil, ini sudah hamil tua Pak, 20 tahun nih beliau nih ya kan. Sudah punya cucu benar Pak. Nah, bagaimana? Ya, jadi kalau kita mau membangun Papua, Papua Barat Daya, itu kan kalau dilihat dari jumlah daerah otonom sekarang yang ada di induk ini Papua Barat, kabupaten kotanya ada 13. Nah, yang akan gabung ke Papua Barat Daya ini 6, 7 di induk tinggal nantinya. Insya Allah begitu ya di dalam RUU. Ya. Supaya dengan demikian nanti ada perimbangan sehingga Papua Barat Daya punya potensi dan induknya Papua Barat juga punya potensi. Jangan sampai ada mamanya mati ya, jadi punya anak lahir mati. Iya. Malah menjadi beban ya Prof ya. Jadi harus dua-duanya bisa berjalan tumbuh. Dua-duanya akan maju ekonominya. Tapi saya kira kalau lihat dari potensi ekonomi Papua
Barat Daya yang tadi disebut oleh beliau dengan istilah lain Sorong Raya, itu luar biasa betul. Nah, jangan-jangan nih kalau tidak pandai leadership di Papua Barat ya sebagai induk itu bisa ketinggalan. Ya, ini saya kira ini apalagi modal kepemimpinan tadi dengan program prioritas. Nah, seperti pengalaman beliau jadi wali kota itu membuat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional terus, ya kan? Malah sekarang sekitar 7% kalau saya tidak salah ya. Jadi itu saya kira juga akan terjadi insya Allah di Papua Barat Daya. Program prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat ya, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini menjadi prioritas menurut hemat saya di sana. Infrastruktur juga tentunya yang harus dibangun di situ secara bertahap. Begitu, Mbak. Artinya ini optimis ya, Profesor Muat sudah siap untuk pembentukan dari Papua Barat Daya. Nah, tadi adalah sisi optimismenya. Nah, seperti apa sih Pak LG mengenai daftar inventaris masalah yang utama di Sorong itu yang terjadi? Apa yang masih sulit untuk dipecahkan? Untuk sementara menurut kami tidak ada. Karena pengusulan suatu daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu, suatu daerah otonom itu dilihat dari jumlah penduduk, letak ibu kota, kemudian tapal batas daripada provinsi, calon provinsi itu. Kami sudah memiliki unsur itu. Menyangkut infrastruktur dasar, jalan, dan lain-lain untuk menghubungkan kota Sorong dengan 5 kabupaten itu sudah terkonek bagus kecuali Raja Ampat. Raja Ampat kalau butuh ke Raja Ampat itu harus melalui kapal. Tapi segala-galanya kami sudah punya dan sangat siap. Pertumbuhan ekonomi kami siap. IPM kami sangat siap di tanah Papua. Jadi kami tidak meragukan apa-apa, permasalahan apapun tidak. Kemudian masalah pembiayaan tadi, negara ini merdeka dari awal itu tidak memikirkan anggaran berapa. Yang penting dia merdeka dulu. Lain-lain kan akan diatur. Pemerintah pusat ini kan pintar. Asal jangan kami tidak diberikan anggaran untuk menunjang pemerintahan. Tapi kalau apa adanya diberikan kepada kami pasti jalan. Karena apa? Satu kota, 5 kabupaten pasti memiliki anggaran. Seperti selama ini. Karena kami sudah terpisah, misalnya sudah di Ketok Palu dan kami terpisah dari Kabupaten Induk. Kami hanya butuhkan Provinsi Induk harus menyerahkan P3D kepada daya pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Kami pasti akan bekerja keras dan kami punya provinsi maju. Luar biasa Pak LG, ini semangat luar biasa ya Pak. Kesiapannya ini apa saja Pak? Dari infrastruktur, SDM untuk menjadi ibu kota tuh seperti apa Pak? Fasilitas yang dibutuhkan, gedung sudah oke. Kami punya gedung bukan bangun hari ini. Tapi kami bangun gedung, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Kami persiapkan, bila Provinsi Papua Barat Daya hadir, tetap operasional di fasilitas yang kami siapkan. Apa yang kami siapkan? SDM apa lagi? Nah, kalau sekiranya, Alhamdulillah, dalam waktu dekat, sudah diketok palu, berarti kami akan melakukan persiapan yang jauh lebih matang. Tidak terlalu lama, paling 1-2 bulan. Pasti kami laporkan kepada Pak Mendagri, kalau bisa. Yang lain duluan ditetapkan, kami terlambat. Kalau bisa terbalik, kami bisa duluan ya, duluan lagi. Itu mimpi boleh, tapi kenyataan tergantung Sang Pencipta. Itu maksimal berusaha ya Pak ya. Pak, mengenai SDM itu sendiri, ini ada SDM bagi kota, untuk kota Sorong saja, belum termasuk yang lain. Kota Sorong sampai hari ini 78,76 IPM-nya kota Sorong. Pembangunan suatu daerah terukur dari IPM dan pertumbuhan ekonomi. Baik, Prof Jo, bagaimana Prof Jo? Benar tidak itu Prof Jo tanggapannya? Gini, memang kalau untuk daerah otonom perlu ada kesiapan-kesiapan ya. Dan Papua Barat Daya ini memang sudah lama menyiapkan diri. Kalau kita lihat persiapannya tadi kata pemerintah Pak LG juga itu persiapan daerah cakupan ya. Tadi sudah jelas itu ada 6 daerah yang menjadi cakupan. Ibu kota juga sudah jelas ibu kota provinsinya, yaitu di kota, kota Sorong. Ibu kota provinsi itu harus satu kota, sehingga dengan demikian dia bisa menjadi center dari pusat pertumbuhan berbagai macam aktivitas, termasuk pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga,
soal batas wilayah. Ya. Nah, batas wilayah itu juga harus selesai. Jangan sampai ada sengketa batas wilayah antara satu dengan yang lain. Ini juga sudah disebut oleh LG. Ya, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya ini kesiapan SDM tadi. Ya. Nah, sumber daya manusianya, aparatur pemerintah yang akan menjalankan roda pemerintahan di provinsi. Itu bisa diambil dari daerah-daerah kabupaten yang ada di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya. Maksud mungkin dari Kota Sorong nanti itu akan ada pegawai-pegawai yang direkrut untuk mengisi jabatan-jabatan di Provinsi Papua Barat Daya. Tambah juga mungkin juga ada dari provinsi induknya akan diturunkan dari itu beberapa orang yang dianggap baik kualitas SDM-nya. Satu lagi adalah pengangkatan SDM baru. Itu juga akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengutamakan orang asli Papua. Orang asli Papua. Nah, itu bagaimana? Akan mengutamakan orang asli Papua. Itu udah ada komitmen Tripan RB ya. Sehingga dengan demikian dia bisa segera running. Nah, malah kalau lihat tadi optimis Pak Haji, mungkin ini walaupun telat di ketok palunya bisa menyusul mendahului tiga jadi provinsi, leading ya di situ ya. Tiga provinsi yang telah diketok palu di Provinsi Papua. Prof, sebenarnya syaratnya itu seperti orang asli Papua itu sebenarnya seperti apa sih, Prof, untuk mengisi roda pemerintahan di sana? Ya, seperti rekrutmen PNS lah. Ya, tentu akan ada syarat-syarat ijazahnya apa ya. Kemudian ada syarat-syarat terkait dengan skillnya, knowledge ya, pelatihan, seperti itu secara standar. Tapi untuk orang asli itu tadi memang harus prioritas ya, karena Papua ini memang baiknya pun dengan mengutamakan SDM-nya sendiri. Itu nanti strategi dari terbaru di sana akan mengembangkan teratur lagi lebih knowledge dari. Tapi ini butuh waktu ya. Karena membangun SDM itu tidak simsalabim. Artinya ini masih menjadi DIM itu sendiri ya, poin mengenai SDM ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai SDM, dan juga tadi kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai anggaran otsus yang turun seperti apa sih aplikasinya nanti. Ya, baik, masih ada DIM, benarkah masih ada DIM yang sulit untuk dicari solusinya? Nah, apa daftar inventaris masalah yang krusial dan sulit diselesaikan dalam waktu dekat? Tetap bersama kami, sahabat WP Papua Channel akan kembali saat